Jenuh dengan hiruk pikuk yang ada di kota, siang itu kitong memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang. Barang bawaan pun kitong siapkan sebelum nanti kitong berangkat menuju air terjun Irui, distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Perjalanan kitong mulai, terlihat jelas sibuknya aktivitas warga, tergambar dari ramainya kendaraan yang melintas memenuhi jalan kota. Dalam perjalanan, kitong lupa kalau kitong pugigi belum merah, jadi kitong singgah sebentar di Pondok Pinang daerah Kalibobo untuk membeli buah sombong. Dan tidak lupa, kitong pun singgah di SPBU Wonorejo untuk mengisi BBM, dan kitong lanjut menuju pasar SP2 untuk membeli bahan makanan yang akan kitong bawa sebagai bekal di tempat yang nanti akan kitong singgahi untuk beristirahat dan bermalam. Setelah berbelanja, kitong pun kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini cukup jauh, jarak yang akan kitong tempuh kurang lebih 120 km. Jalan yang kitong lewati merupakan jalan trans yang menghubungkan dua provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah dan juga Papua Barat. Beberapa kampung bagian barat Nabire sudah kitong lewati. Kini hanya jalanan kosong dan rimbun hutan yang memanjakan kitong pu mata. Sepanjang jalan, hanya terdengar suara alam, burung-burung yang bernyanyi seakan mengiringi kitong pu perjalanan. Perjalanan terus dilanjutkan. Kini kitong sudah memasuki wilayah perkebunan kelapa sawit. Sepanjang Wami sampai Sima, hanya terlihat rimbun daun kelapa sawit. Rimbun pohon yang di sepanjang jalan kitong lihat ternyata hanya sampul. Di balik itu, sawit tumbuh dengan subur, menggantikan sagu dan ekosistem lain. Kitong semua pasti sangat berharap kepada pemegang hak ulayat dan pemerintah daerah agar tidak kembali memberi izin kepada perusahaan sawit. Karena kitong semua pasti tahu, dampak sawit bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat itu sangat signifikan. Tidak terasa, hari mulai gelap. Perjalanan terus kitong tempuh. Kitong pun sampai di jembatan Soa, singgah sebentar untuk beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kitong tiba di rumah salah satu teman. Malam ini, kitong akan masak dan beristirahat di sini. Perjalanan menuju air terjun Irui akan kitong lanjutkan di pagi hari nanti. Perjalanan yang menguras tenaga dan waktu bikin kitong perut rasa lapar. Kitong langsung beramai-ramai siapkan bahan makanan untuk kitong masak. Malam yang begitu tenang, jauh dari kebisingan kota, menambah damai, sembari menikmati suara alam, kitong pun lanjut menyiapkan makanan. Potongan ayam dan bumbu kuning sudah siap, sekarang sapu giliran untuk masak di tungku api sederhana, ciri khas masyarakat di perkampungan. Makanan pun sudah siap. Nasi dan ayam kuah kuning menjadi kitong pu menu andalan yang akan kitong makan di malam ini.
Begitu selesai makan, kitong lanjut duduk di pinggir pantai untuk menikmati suasana malam. Jadi sekarang kitong ada di pantai Kalimama. Malam ini kitong nginap di sini. Nanti besok pagi baru kitong ke air terjun Irui. Jadi di Irui ada satu air terjun yang belum ada orang atau belum banyak pengunjung yang eksplor air terjun itu. Kitong juga belum pernah ke situ. Kitong mau eksplor nih. Kitong penasaran dia punya air terjun itu seperti apa, sebesar apa, sebagus apa. Tapi kitong sudah berekspektasi kalau memang air terjunnya bagus. Nanti besok baru kitong gas ke sana. Api sudah menyala, tapi hujan tiba-tiba turun. Jadi kitong memutuskan kembali ke rumah untuk beristirahat.